Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang dinasti. Sebenarnya perbincangan pada kali ini tentang dinasti itu setidaknya terima kasih dari pemirsa. Ini ada usulan dari pemirsa, permintaan dari pemirsa, yaitu Bapak Setio Purwanto dari Malang. Beliau pemirsa setia di acara Setitik Pencerahan ini, dan setiap habis menyaksikan Setitik Pencerahan di hari Rabu selalu mengirimkan tulisan-tulisan pendek yang intinya pada malam ini akan kita bincangkan dari tulisan yang cukup panjang dari Pak Setio Purwanto, diringkas menjadi dinasti. Ya, dinasti pada malam ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Kirianto Angendali. Selamat monggo Sugeng Rawuh Kirianto. Assalamualaikum. Matur nuwun. Pak Didik juga. Nggih, ya, pemirsa, itu narasumber kita yang selalu setia terhadap acara Setitik Pencerahan kita tentunya. Dan sebelum kita berbincang-bincang, ada baiknya seperti biasanya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kita rumeksa ing wengi teka ayu luput ing lara, luput pilai kabeh, jin setan datan purun, paneluan tanono wani, miwah panggawe Allah gunane wong luput, genia kemahan terato maling ato tanono ngaramring mami, guna duduk pan sirana. Ya pemirsa, kita awali saja perbincangan kita pada malam ini tentang dinasti Kirianto, Pak Didik. Ini akhir-akhir ini ramai sekali di media-media sosial itu berbicara tentang dinasti. Bahkan Kiai Haji Mustafa Bisri ini sampai membuat puisi yang salah satu baris puisinya bahwa di zaman kemajuan sekarang ini ada sebuah republik serasa kerajaan. Nah, ini tentunya sepertinya dinasti ini menjadi ramai. Nah, kira-kira apa yang kita perbincangkan tentang dinasti? Iya, memang harus ramai. Dinasti itu di mana-mana ramai. Ya, dinasti itu lumunturing ke Prabon kalau orang Jawa ya. Jadi dari raja satu pada raja berikutnya. Ya, lumunturing ke Prabon. Naliko Sang Prabu rereh ke Prabon. Ya, dinasti. Nah, Mas Samsu, kalau kita bicara dinasti itu sebenarnya berbicara sekumpulan orang, ya. Dikatakanlah di sana ada dikatakan dinasti itu pada umumnya kalau kita merujuk pada buku-buku itu ada istilah Gemeenschap dan Geselschap, ya. Jadi ada ada satu kelompok didasarkan by blood, didasarkan pada darah, darah leluhur, nasab lah kalau sekarang ini ya. Sekarang kan juga rame ini di dinasti Pahlawi kalau nggak salah ya, Duriyah Rasul ya, yang geger. Apakah ini dinasti atau bukan ini? Apakah ini masih keturunan bukan? Apakah masih bloodnya baginda Rasul atau bukan? Rame. Itu menunjukkan bahwa dinasti itu penting.
Ya. Ada juga yang Gemeenschap by idea, by mind. Ideologi. Sekarang di Indonesia banyak partai-partai. Ya, itu kan berarti kan kumpulnya orang-orang didasarkan pada ideologi yang sama. Ada juga kalau ini dikatakan dinasti ini apa? By place, tempat. Ini juga bisa dikatakan dinasti. Keprabon dan dinasti. Katakanlah kalau dulu itu ada presiden dari Jogja, katakan begitu ya. Wah ya sudah, menteri-menterinya ya atau siapa saja. Ini kalau ada indikasi dari Jogja diangkat, katakan begitu. Ini Gemeenschap by place, tempat. Ya. Nah kalau sekarang kita berbicara hiruk pikuknya dinasti di masa-masa sekarang ini, kita harus berpikir bahwa itu adalah tradisi kita, tradisi bangsa ini. Ya, rerehnya keprabon Sang Raja kudu madeg dadi raja kang anyar sangka trah kerajaan. Ya. Ini adalah pondasi kita. Sehingga apabila sekarang itu dulu Bung Karno itu mau jadikan raja loh. Di Indonesia bagian timur pada saat Jepang mau jatuh itu. Ya. Cuma saya mentafsirkan kenapa Bung Karno nggak mau. Bisa jadi dia punya satu ilham. Indonesia nanti antara dinasti dan demokrasi, kira-kira begitu dalam pemikiran saya. Ya. Sehingga kalau toh sekarang di era demokrasi ini, demokrasi ala dinasti. Jangan meninggalkan itu. Nenek moyang kita itu sudah semacam itu. Ya. Katakanlah dari Kediri, apa Kanjuruan, Singosari, Mojopahit, mana lagi? Demak, Pajang, Mataram dan sebagainya. Di sana ada juga Sriwijaya. Ya, sebagai satu negara yang besar pada waktu itu, apakah itu bukan dinasti? Sriwijaya itu, Majapahit itu. Ya. Jadi mari kita sekarang berpikir bahwa kalau toh ada dinasti, sisi-sisi mana ya yang perlu untuk kita kritisi sehingga dinasti itu bisa berjalan dengan baik di bumi republik yang sekarang ini. Ya, bukan tidak boleh dalam pemahaman saya, tapi kalau toh ada kekurangan, mana yang perlu untuk diperbaiki. Kita sekarang tahu Mas Samsu, Indonesia itu kan sedang dibelenggu oleh namanya korupsi, oleh namanya nepotisme, oleh namanya kolusi, ya, oleh namanya narkoba dan sebagainya. Ini apakah struktur dinasti yang salah kalau itu dinasti? Atau ini adalah cara berpikir ya manusianya yang salah? Kalau itu yang terjadi, mana yang harus diperbaiki? Sikap mentalnya, apakah strukturnya? Ini yang sering terbolak-balik. Sing salah kuwi apa mentale, sing disuntik kuwi strukture, gitu. Struktur diperbaiki. Ya nggak selesai. Struktur sehebat apapun, dikoreksi oleh lembaga sehebat apapun, kalau salah terapinya karena mentalnya, ya tetap korupsi tetap ada. Ya, karena hanya memindahkan orang-orang pada struktur yang bagus. Tergantung orangnya. Berarti. Tergantung orangnya. Disinilah kita berbicara dinasti itu sebenarnya bergantung orangnya. Ya Pak Didi, kalau memang dinasti itu merupakan satu kebiasaan yang sudah berjalan yang lalu, tetapi kenapa akhir-akhir ini menjadi ramai diperbincangkan seakan-akan dinasti itu tidak harus berlaku? Bagaimana ya Pak Didi? Iya, dinasti itu kan wangsa darah. Jadi orang yang sedarah. Jadi dinasti itu sekelompok orang yang memegang sebuah kekuasaan, ya toh, yang reproduksikan turun temurun kayak gitu. Tapi sebetulnya kenapa sih ada ramai? Dinasti yang diceritakan Pak Arianto itu dinasti monarki, ya kan? Dinasti
saat ini yang diperdebatkan, kita ini orang demokrasi, dipilah. Tapi di titik-titik tertentu demokrasi ini juga nggak konsisten melihat dinasti. Ya, dinasti sendiri ada dinasti politik, ada politik dinasti. Ini perlu ada pemahaman itu kan. Kalau dinasti politik, ya itu misalkan monarki. Jadi dinasti politik, yaitu bahwa dinasti politik itu misalkan raja ini, dia mempersiapkan rajanya, itu turun temurun, ya, seperti Jepang itu dinasti politik, gitu loh. Jadi politik yang dibangun oleh dinasti sehingga dia bertahan 1500 tahun, mulai dari Unu sampai itu, misalkan kayak gitu. Terus dinasti Qing bertahan 900 tahun. Di Indonesia dinasti Mataram Islam sampai hari ini dari 1700-an 300 tahun, ya kan, dan banyak. Terus kalau politik dinasti itu adalah cara merebut kekuasaan, gitu, dengan melibatkan kekeluargaan. Cara untuk mempertahankan politik itu dengan naruh orang-orangnya. Apakah salah? Pertanyaannya kan menjadi begitu kan yang diramekan. Wih, iki gak iso no sewu. Ayo kita bertanya pada diri kita sendiri dengan jujur. Ya. Menteri kita putrane sapa? Politisi kita putrane sapa? Ya kan? Ada dua hal. Kalau kerajaan ditentukan oleh raja dengan segala macam kekancingannya, ya toh? Kalau ini ditentukan oleh rakyat, betul kan? Dinasti yang politik ini ditentukan rakyat. Misalkan saya, ya, orang politik, anak saya, opo kok anak sing dijono, opo kok gak putrane Pak Samsu, gitu misalkan. Nah, ini dinasti kayak gini. Apakah putrane Pak Samsu tidak jaminan kalau maju bisa dipilih oleh rakyat? Atau anak saya kalau maju karena saya seorang politikus, misalkan, apakah tidak jaminan dia akan terpilih? Lah, ini wong kita ini namanya demokrasi. Kalau demokrasi sudah seperti itu, ya wes, ya kan diserahkan pilihan pada rakyat. Ya, ini seharusnya. Nanti kita berbincangkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang dinasti. Kita lanjutkan, Pak Didi, itu tadi menarik sekali antara dinasti politik dan politik dinasti. Nah, permasalahannya, banyak orang bertanya, dinasti ini dalam kerangka berpikirnya itu selalu terah darah. Kalau pandangan yang itu tadi bagaimana? Sama sekali kalau terah darah. Ya, itu kalau monarki, ini demokrasi, Mas. Demokrasi. Nuhun sewu. Tidak hanya di dalam demokrasi perebutan kekuasaan lewat orang per orang. Lembaga pun yang ngapunten. Beliau seorang dosen Unipro. Ya. Di Unipro itu ada faksi ini ada faksi ini. Terus untuk memenangkan ini, iki yang menang kudu HMI, iki yang menang kudu GMNI. Apa itu tidak sebuah pembentukan dinasti? Iya. Juga demikian. Dulu orang BI itu selalu dari IPB. Iya kan? Dulu orang pertanian selalu dari IPB. Bener. Terus terakhir orang ITB semua. Terus Akmil, ya toh? Orang infanteri semua. Padahal di situ ada infanteri, ada seni, iya kan? Terus ada artileri. Itu kan seperti bentukan itu. Kenapa itu ada pentingnya? Kalau panjenengan ya nyekel gerbong, ya panjenengan roh, oh lek misalkan lek tabuhane sampah, iki jogetane ini. Lah pada saat di pendidikan itu sampah kabeh ngerti, oh lek sampah ini ya. Misalkan kabeh itu kudu nembang, sendon itu kudu ngene. Oh, ape wis paham. Sendon gaya Banyumasan,
sendon gaya Mataraman, sendon gaya itu sudah kelihatan sekali. Dan itu kan lebih, kalau kita ngomong kondusivitas kan lebih terjaga, gitu loh. Ini, nah terus kenapa sih kita ini di universitas di seluruh Indonesia selalu ada PA, Persatuan Alumni, iya kan? Ada apa? Ada Kagama, ada apa? IKUB, ada Ikatan Keluarga Besar mana? Apakah itu bukan dalam rangka satu kelompok untuk merebut sesuatu dengan membangun network? Bener gak kira-kira? Iya, satu kelompok. Iya. Satu kelompok orang yang punya sesuatu, gitu. Jadi kalau kita ngomong, ya misalkan sekarang, nuwun sewu, ya ngapunten, ini nih mek kira-kira tok. Ada 3 calon presiden, ya. Satu Ganjar, fakultas apa? Hukum, UGM, ya. Terus kedua Anies Baswedan, fakultas ekonomi, UGM, ya. Kemarin ada Erlangga Hartarto, UGM, iya kan? Teknik. Terus wakilnya dari UII, iya kan? Tapi dokternya di UGM. Tapi ini dinasti UGM kalah menang UGM. Itu bayangan orang awam seperti kami, gitu loh. Wah ini. Nah, terus ada, waduh lah KPU UGM apa Dewi Keduman gak kira-kira ada pemikiran-pemikiran gitu. Ini dinasti. Dulu apa-apa UI, dulu apa-apa iki kan gitu. Nah, apakah itu bukan dinasti? Bukan sejarah di apa wangsa jarah dalam artian ini, tetapi secara kerangka pikir. Dan itu banyak perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Lu Sandi, oh iya, iki wong teges-teges. Pertanian di, aku pertanian teko universitas gak patek terkenal, tapi wongnya tekun. Kayak gitu itu ada, Mas. Iya. Kayak gitu itu ada. Apakah itu disebut dinasti juga? Kan pertanyaannya begitu. Kalau sekarang betapa naifnya kita kalau panjenengan jadi wali kota di sini, terus ada anaknya di sini, misal, sing soro, hak demokrasinya di mana? Hak ininya di mana? Persoalannya bukan itu. Ada nggak pelanggaran waler undang-undang yang sudah ditetapkan dilanggar hanya untuk memuluskan itu? Nah, disebut dinasti. Seandainya secara undang-undang ada tidak apa jenenge? Apa itu namanya? Tidak ada perubahan bab ini mungkin gak geger. Tapi kalau kita berjalan mundur, Slamet Riyadi umur 19 tahun, Jenderal Sudirman umur 29 tahun, Natsir umur 34 tahun, kabeh mimpin negara. Enggak, ini satu contoh. Ya. Jadi ini ada referensi kenapa ada keputusan seperti itu, gitu lah. Lah repotnya keputusan-keputusan seperti itu kalau sudah keputusan jadi final. Nah, yang nggak disadari kita ini katanya mengakui hak asasi manusia, mengakui demokrasi, ya kan? Kalau orang itu pintar-pintaran ini, ya ben, lega seneng aja milih. Enak tau, iya kan? Loh, kenapa harus dipertentangkan di dalam satu proses? Itu kan dipetok, nggak senang milih gitu. Jadi kita harus melihat sesuatu itu tidak hanya sekedar ikut emosi kata-kata buzzer, tidak ikut emosi kata-kata campaign, pencitraan. Sekarang ini aku harus sampein beda pilihan. Wiwitane rukun kayak gini. Nah pilihan kita itu bisa mangan bareng sak meja, gini tukaran. Nah ini kan nggak fair. Iya. Nah ini yang perlu panjenengan apa ya kita dalam hal-hal tertentu itu kita pakai yang masuk akal lah. Katanya politikus, katanya politik. Politik itu sampean aku Pak Rianto misalkan berbeda untuk mencapai suasana yang membahagiakan di dalam setiap negara.
itu kan punya cara sendiri-sendiri. Lek wayahe dhewe sing rusak dan kuat yo ben. Lah engko lek wis kan ternyata nandur jagung gue Pak iki gak iso Pak Riyato aja gagal nandur jagung. So padahal kene iki uripe kok jagung. Ya sok gak tak milih sampean. Dicoba meneh ternyata sampean yo gak iso. Loh, kayak gitu. Yeah. Itu tujuannya politik, ada politik, ya politiku negara kan polis. Nah, politikus itu orang yang bagaimana menata negara kan gitu kan. Ya ide dasarnya saja, apa enggak? Nah, kenapa sih Wangsa Sanjaya kita ngomong monarki, Maksa Sailendra, ya toh. Pada saat ada Samaratungga membangun candi, itu diselesaikan dalam waktu 100 tahun benar-benar selesai. Iya, itu kalau misalkan iku sampean tidak paham demokrasi, gak sido didadekke ya, mesti geger kok. Iya, kok gak itu beda. Nah, bagaimana mengambil baiknya? Ada Buddha Krishnamurti, ya hal-hal kayak gitulah. Itu niti candi Borobudur 100 tahun Mas. Lalu ganti-ganti rojo, ganti ini, dan bahkan ada Wangsa Sailendra sempat mlebu kan. Nah akhirnya wis aku tak gawe kono. Mereka bersaing, gawelah Prambanan, gawelah Candi Canggu. Sebelumnya ini ada Candi Boko kan gitu kan. Nah kan menarik lah iso kaya ngono, gak saling menghancurkan, tapi bisa memahami. Apakah dia paten pinaten? Dulu karena ini ya ada paten pinaten, perang saling tusuk, saling itu ada. Tetapi raja berikutnya itu mampu meredam itu sehingga jadi kondusif. Ya, Kirianto, pandangan lain barangkali. Kayaknya seperti dinasti ini ada satu pandangan, kalau dinasti dari tempat tadi, kelompok, ini apakah nanti tidak mengarah pada kepentingan kelompok yang secara sempit, tidak memperhatikan kepentingan besar? Ya, esensinya pertama itu ya kelompok lah yang diperhatikan ya. Orang itu kan dari yang kecil, besar. Bagaimana bisa menyelesaikan yang besar apabila yang kecil belum selesai? Yang menarik begini Mas Samsu, dinasti tadi. Indonesia itu kan memang dikodratkan dalam kehidupan ini wangsa. Dinasti tadi, raja-raja besar Nusantara. Mau tidak mau harus diakui. Ya, nah pada waktu itu muncullah tokoh-tokoh besar kita dari Eropa. Yang Eropa itu nuansanya nuansa raja-raja, dinasti. Muncullah tokoh-tokoh besar dari Barat, ya, yang nuansanya demokrasi bahkan liberal. Nah, dibawalah pulang oleh mereka itu ke Indonesia. Sing siji nggawa dinasti, raja-raja besar toko Eropa sana, Windsor, ya, dinasti Windsor. Ya, klop dengan Indonesia. Yang memang dasarnya adalah raja-raja besar. Sing teko barat teko, enggak ngono rek, sing ngapit demokrasi. Nah, bingung pada waktu itu. Ya boleh ngono Indonesia ini. Makanya diputuskanlah dengan pemahaman saya, namanya demokrasi Pancasila terpimpin. Ya, dulu ada demokrasi terpimpin zamannya Bung Karno meskipun hanya sebentar. Ya, dan menurut saya itu yang bagus sebenarnya kalau menurut saya. Ya. Nah, bagaimana ciri-ciri demokrasi Pancasila? Tokoh-tokoh besar dulu itu luar biasa. Tidak menghilangkan 100% raja-raja Nusantara, sistem dinasti, juga tidak mengadopsi 100% demokrasi liberal itu. Indonesia dulu pernah liberal loh, gagal hanya 3-4 tahun saja. Ya, menyadari semua itu, maka sekarang demokrasi Pancasila itu tidak meninggalkan dinasti, ya, sistem raja-raja besar Nusantara, juga tidak menolak demokrasi, makanya tetapi ditolaklah namanya demokrasi liberal itu, ya, menjadi demokrasi Pancasila. Nah, sistem yang dibangun di Indonesia sekarang itu sebenarnya percampuran antara wangsa tadi
dinasti raja-raja besar Nusantara dengan demokrasi dari barat. Makanya meskipun sekarang ada dinasti, tetap pemilihan umum. Demokrasinya itu. Iya, kalau Mas Samsu dulu anak saya besok jadi raja kan begitu. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang dinasti. Kita lanjutkan, Irianto. Ya. Kalau zamannya raja-raja besar Nusantara, itu nuansanya lebih pada ketuhanan. Jadi orang yang jadi raja itu kasinungan wahyu kaprajan. Gaib kan ini? Ya. Itu, jadi raja-raja kita dulu itu raja dewa. Raja yang memang dipilih oleh dewata. Tan montro-montro ngejawantah neng alam dunya, dewa-dewa itu. Nah, pada saat kita berbicara demokrasi, berpikirnya empirik. Nggak ngono mau jadi presiden pokok dipilih rakyat. Dan disega dipilih dewa. Gitu Mas. Ya. Seperti itu. Memang untuk menggabungkan dua ideologi ini banyak sekali diskusi. Ya. Kalau saya perhatikan di Indonesia sekarang ini, mempermasalahkan dinasti itu kan mempermasalahkan menang apa kalah. Duduk dewa atau nyoto. Ya. Jadi kalau saya lihat siapapun ya, ada 3 partai kita, ini kan ketir-ketirin. Lu timbangannya pada umumnya dunia politik itu timbangannya dek engkok mencalonkan diri tak pedot teko kene ae. Nah, gari kuat enggak? Zaman dinasti perang kuduan iki. Perang bubat iki. Rawe-rawe rantas, malang-malang kutung. Ojo nganti dadi raja. Ya, sadurunge dadi raja sikat dhisik. Nah, saya melihat kayak wayang Indonesia itu. Ya. Jadi pada waktu Lesmono Mondro Kumoro golek wahyu kaprajan oneng Astono Godomadono, nah, ini dalam wayang ya. Ini dalam rangka karena dia akan menjadi raja. Ya. Oh, ini ada perebutan wahyu ini. Ya. Perebutan wahyu. Nah, sekarang ini rupa-rupanya bukan wahyu yang diperebutkan. Sing penting ojo nganti dadi raja. Kalau dalam konteks keindonesiaan sekarang menariknya, dan ini sah-sah saja dalam dunia politik. Wong telu iki, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, ya tak? Sing paling mepet kemungkinan ku antara kalah dengan menang, lah iso ceblokno sadurunge pilihan presiden. Kan wajar. Ini dunia politik. Lah dhisik perang. Ya. Senopati maju. Babat kabeh. Nah, sekarang perangnya kan perang ide. Ya, kalau saya melihat sekarang bagus sekali ini perang ide. Yang satu kepingin menjatuhkan sebelum apa mencalonkan, ini lebih aman karena nanti hanya 2 yang berhadapan. Ya. Nah, tergantung mampu nggak ini menjatuhkan. Kalau tidak mampu, ya sudah segera konsolidasi ke bawah. Jadi saya melihat pemilihan umum sekarang itu jelas, tapi mengkhawatirkan dari masing-masing kontestan itu. Ya, terus terang saja dari 3 itu saya senang semua. Ya, saya senang semua. Mereka masing-masing punya ide, tapi ide yang mengena pada masyarakat siapa? Ya, konteks dinasti tadi itu kan saya katakan Kemenskap by blood, by place, by mind. Bisa jadi yang dikatakan Mas Didik tadi itu ada di sini. Ya. Tiga-tiganya telusuri. Terahnya siapa ini? Wah, wong mikir kuil. Pak Prabowo terakhir sapa? Bibite sapa? Bibit bebet bobote kaya ngopo iki? Pak Prabowo bapake sapa? Mbae sapa? Canggahe wareng udeg-udeg gantul siwire sapa? Pak Ganjar juga begitu. Siapa? Pak Anies juga begitu. Siapa? Saya yakin orang Jawa berpikir itu. Kudu ono trah rembesing madu tedhae ngatopo. Jadi orang-orang yang betul-betul
mampu untuk mengatasi kehidupan. Gitu. Jadi tidak sekedar kowe gagah, kowe ora gagah, kowe pinter, kowe ora pinter, dudu iku. Gitu. Orang yang betul-betul hidup kebatinannya. Itu kalau orang Jawa ditelusuri dari terah. Rianto terah sapa? Oh, Pak Poniran iki, wong biasa iki. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan orang seperti Rianto terahe wong pejarakan ini, wong biasa iki tiba-tiba oleh dewa dipilih kasih nungan wahyu kaprajan iso lah dadi raja. Ya. Kenaro itu Gajah Poro dan Kendok ya. Ya. Jadi raja dia. Kenapa? Karena Dewa Brahma nitis marang panjenengane Kenaro. Di sini. Ya. Makanya sekarang yang dipertaruhkan kalau terah itu memang sudah istilahnya begini Mas Samsul, kalau orang punya terah itu sudah ada kecenderungan orang itu lebih gampang dapat wahyu keprajan. Karena apa? Karena sudah ada dasar-dasar itu. Otomatis terah yang bagus. Ya. Tapi kalau masih belum punya terah, dalam arti belum teruji, tentu butuh perjuangan yang luar biasa. Dan tiga-tiganya itu kalau saya lihat ini sudah punya terah. Ya, meskipun dominasi pada siapa? Apakah pada Pak Prabowo, apakah pada Pak Ganjar, apakah pada Pak Anies Baswedan ya. Nah, yang paling penting di sini itu cocok enggak dengan nilai budaya Nusantara. Karena orang Jawa itu konsep cocok itu penting. Wong pinter kaya apa lek ora cocok. Ora arep kepilih. Ya, cocoknya bukan cocok dengan Mas Samsu, dengan saya, dengan Mas Didi loh, calon itu. Cocok enggak dengan bumi pertiwi. Eker itu. Iya toh? Artinya tetap merupakan satu kepentingan yang lebih banyak, kepentingan bangsa dan negara. Cocoknya itu. Iya, cocok. Iya. Makanya dalam pemilihan umum semacam ini, dalam konteks budaya Jawa, bumi ikut berbicara ini. Ya. Ya, Pak Didi, barangkali bagaimana ini? Iya, Mas Samsu. Jadi begini, orang yang bisa menguasai lingkungan secara holistik, lingkungan secara universal, paling enggak bagian dari Indonesia, itulah yang mendapatkan kewahyuan. Dan apakah wahyu, misalkan wis tak turun ke nenggene seseorang, bisa disaut seseorang lek kurang prayitno. Gitu loh. Satu contoh cerita Mahyu Wakutoromo untuk terah Astinapura. Sing topo iku dicopo Lesmana Mandragumala. Iya kan? Kudune entuk ya tau nek Abimanyu disaut. Tak rugi. Ini bisa terjadi, Tapi bahwa sebetulnya kalau panjenengan berbicara apa dinasti tadi itu, kita jelaskan bumi Indonesia itu dari monarki terus menjadi republik. Dulu sila keempat, ya kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Itu kan sila keempat itu, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wiwitane kan ngono. Artinya wong sing kepilih makili rakyat kuwi itu sing milih, iya kan? Lah, kalau misalkan wakil teko Kalimantan kuwi putrane Raja Kutai Kartanegara, misalkan. Sing teko Jawa Timur Trah Mojopahitan, sing teko Jawa Barat Trah Panjalu, misalkan gitu. Sing teko Sumatera Trah Sriwijaya, teko Ndidi berkelompok. Pada saat itu Sumuyut yang mendapatkan gen kewahyon waktu itu adalah misalkan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, setelah itu, nah pada saat itu mereka istighab, kan kira-kira kayak gitu, kayak panjenengan yang lakukan dengan 17 raja-raja itu kan mencari siapa yang cocok memimpin, kan gitu kan. Bisa cocok memimpin Nusantara. Lah mereka itu menyatukan diri terus milih. Oh iki lho sing kudune kuat trimo wahyune Nusantara.
Kenapa? Itu barangkali ya DNA-nya, gennya, terus attitude-nya, waktu diajarkan oleh orang-orang tuanya, apakah seperti itu, kan gitu kan? Itu masih dilihat, Mas. Itu kalau kita punya kesempatan, kita akan berbicara bagaimana terah itu terbentuk, bagaimana terah itu ditandai, bagaimana terah itu digunakan, manfaat-manfaat terah itu apa, gitu loh. Satu contoh, kan biasanya gini, wah ya mesti ae, iku anake ngapunten, anake dadap maling bapak, kan gitu kan yang terjadi. Oh iku sapa? Oh iku biyen bapake apik iku Pak Mantri X gitu, kan itu yang terjadi kan. Mainframe-nya seperti itu. Benar loh. Sampai pinter njolo langit sekolah mubeng Indonesia. Kalau tidak ini ya wahyune gak ceblok. Gak ceblok ya. Iya itu. Tapi mungkin tidak Girianto, kalau musyawarah itu. Musyawarah ini untuk menentukan iki loh, kewahyone krene nih. Kalau bangsa kita kan melihat wahyu itu. Iya, nggak ada musyawarah. Nggak ada musyawarah karena emang terah wangsa tadi ya lumunturing ke Prabon itu sudah pada anak. Ya. Musyawarahnya itu sudah musyawarah kadewatan. Ya. Jadi kalau Toraja itu punya penasihat, hanya penasihat kalau itu tulisan untuk menebalkan saja. Mendidik anak-anaknya ini. Karena pada suatu saat harus nompo estafet kepemimpinan. Tapi itu bukan berarti akan menyimpang dari demokrasi Pancasila itu. Nah, ini kan yang saya katakan tadi kan raja-raja. Makanya bagaimana dengan demokrasi Pancasila kalau hanya begitu menyimpang? Katakan sekarang Pak Joko Widodo, besok presidennya kue nak, ya menyimpang. Tapi kalau demokrasi Pancasila, kue sudah jadi presiden, kue sudah jadi wakil presiden, lalu kepilih loh. Kan demokrasi, nah kepilih. Ya. Makanya sebenarnya kalau kita berbicara demokrasi Pancasila itu silakan itu cara dinasti apa pencalonan loh ya. Ya, tapi pilihannya kan pilihan demokrasi. Kalau dinasti betul bisa jadi pilihan di gedung DPR RI. Itu dekat dengan dinasti itu. Ya, karena hanya dipilih sekian banyak orang sebagai wakil dewa, katakan begitu. Wakilnya rakyat yang mewakili. Tapi kan enggak. Kan pilihan umum. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan, Girianto. Masalah apa itu? Sampai demokrasi. Sebenarnya yang kita omongkan itu kan sudah diomongkan banyak orang. Sebenarnya ya, kita hanya melayani pemirsa bahwa bagaimana dengan dinasti, maka kita tunjukkan larah-larai seperti ini loh. Jadi yang diperbincangkan di era menjelang pemilu itu kan sebenarnya kan kasusnya Gibran, ya. Yang betul-betul ini secara terah wangsa Jokowi memang ada, ya. Cuma apakah boleh tidak boleh dalam konteks Raja-Raja Nusantara boleh siapa saja saya kira. Cuman tidak boleh Jokowi itu nunjuk begini saja, ya. Harus melalui satu bentuk demokrasi Pancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang menentukan presiden dan wakil presiden kan kita harus ketuhanan yang Maha Esa. Kridane ngati ora bisa bedah kutaning pesti, budidayane manungsa ora bisa ngluwi sing kawasa. Sekarang Pak Prabowo CS, Pak Ganjar CS, Pak Anies CS, budidaya kridane ngati. Tapi sakjane kalau kita di bumi Nusantara yang Pancasila, ya wis tau budidaya, tapi eling ora iso bedah kutaning pesti. Besok sing dadi presiden wakil presiden mesti iki lah. Pada tingkatan tertentu dibutuhkan kepasrahan pada Tuhan. Kula sampun budidaya sak menika sumangga kersa panjenengan menapa. Harusnya begitu. Ora usah engkel-engkel langsung dinasti, dudu dinasti. Ya.
Orang sayang keren-keren sing undang-undang dan sebagainya dirubah dan sebagainya. Ndawak nih perkara kuwi. Ya. Waktunya nggak panjang. Ojo gege dinasti, tinggal dinasti. Wis ben-ben ngono. Saiki bagaimana rakyat itu betul-betul tertarik pada kita. Tapi ingat bahwa kita punya suara. Pada siapa? Tidak berbicara pada calon presiden, tapi berbicara pada mereka. Idealnya presiden itu semacam dalam pertemuan kecil. Pertemuan kecil, iya. Ya toh? Kita punya ribuan. Ya, yang ribuan tadi punya 2-3 orang berarti berapa kali? Sebenarnya begitu. Iya. Dan Iya. kita tunggu saja ya perkembangan berikutnya. Orang bicara begini kalau emang tidak cocok dengan kita, ya kita akan bicara bukan seperti itu. Sampai dengan sekarang. Pada waktu orang banyak berbicara dinasti, kita jelaskan dinasti itu ini. Ya. Ya. Dan presiden itu sebenarnya sampai hari ini sudah dipilih, sudah jadi, Sudah ada. udah di langit sudah ada ini. Sing dadi engko si A, si B, si C sudah ada. Hanya orang-orang yang tumpul ya tumpul hatinya nggak tahu itu. Makanya Mas Samsu minggu yang lalu kita berbicara bagaimana menjadikan lantiping panggreto lantiping panyokrobo minangka saring sasmito. Udah disaring oleh Mas Didi sekarang itu sasmito dari langit itu. Sopo sing dadi presiden. Ya, hanya orang-orang aja belum tahu. Kita guyon ya. Biar pemilu kita itu betul-betul pemilu yang menyenangkan. Pesta. Kemarin pada waktu siapa ini kepala-kepala desa, saya bilang ambil uangnya, tapi ingat ideologi kamu. Siapa yang paling baik jadi kepala desa? Pilih itu. Itu namanya jihad fisabilillah. Ya, tidak bisa ditipu loh hati ini. Ya. Lemang kayak sedekah jariah, ya diterima aja. Tapi ingat, kamu harus memilih betul-betul orang yang menurut keyakinanmu dia yang amanah. Ya. Begitu. Ya. Jadi Ya, kalau pada sekarang zaman sekarang ini ya banyak uang yang masuk nggak apa-apa. Ya. Tapi Diterima ingat, apa? iya, tapi ingat ideologi kita, pilihan kita itu menurut kita ini loh nanti yang amanah. Milih iki aku. Sehingga risiko ning akhirat ora ono. Karena kita yakin ini yang amanah. Kalau kita mengandalkan keyakinan Mbak Didi, artinya bahwa musyawarah itu terjadi harus di mana? Ketika semua kelompok itu menawarkan sesuatu, aku yang paling baik, aku yang paling bisa. Nah ini posisi musyawarah ini akhirnya di mana ketika kita berbicara begini demokrasi? Mas Samsu, setiap politikus itu selalu ya menawarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menurut Pak ini itu cocok. Orang melihat data ya toh, terus membuat rencana, itu yang dia tawarkan. Oh lek aku duwe wesi iki tak gawe arit. Nah Pak Arianto arit tae mesti nyarit suwe. Nah aku ya tak gawe beku, gawe ngeruki tambang. Aku pacul wae cukup. Bisa digawe ini. Kan bisa seperti itu. Jadi kalau kita ngomong bahwa semua bertujuan untuk mendapatkan suasana yang paling pas. Nah, loncatan-loncatan itu yang ngapunten. Kalau kata orang Jawa kan begini. Ojo ya nerak kodrat yen mung nguber derajat. Tegasnya begini. Orang Jawa itu menangkap sesuatu itu dengan oh ini kodrat itu. Yang karena tumindaing wong atuane tumindake dheweke nek kuwi apik iki mesti itu kan ngupaya kodrat kita karma kita menjadi baik lah gitu ta. Mungkin ada kodar itu loh. Itu Pak Jirianto paham sekali itu. Jadi kita ini sudah berbuat baik. Tapi nek perbuatan baik itu sampai nilai. Oh ya orang ngono wong butuh iki aku langsung dikek mangan. Sampai aku berbuat baik. Pak Samsu. Ngene lho Pak Samsu.
Gon sampai ini strategis, ya toh, timbang repot-repot, itu dodol. Dodol panganan sing ini. Oh, sampai wis berusaha ngono. Ya toh. Tetapi ya ternyata di sebelah itu ada panganan BAP. Nek sampai merasa menderita dengan itu salah. Merasa terzolimi dengan salah. Masalah terzolimi oleh yang lain-lain salah. Karena pilihan Anda sudah di situ. Seringkali pada saat kita menawarkan, ya, di mindset kita, kalau kita ini misalkan asor dibanding yang lain, selalu merasa terzolimi. Gitu loh. Di situ nggak ada musyawarah, nggak ada apa. Pemerintah berusaha kan dalam hal ini, ada UMKM, ada apa, membuat koperasi supaya bisa menyatukan sesuatu. Apa yang dikarepi KPK terlaksana, yaitu politikus namanya, politik, gitu loh, untuk pencapaian itu. Tidak hanya sekedar, kalau musyawarah mufakat itu, Pak Arianto ngomong ini, Pak, kalau Pak Arianto ini lebih baik, kita harus menghormati. Ya harus mengikuti. Supaya jalannya baik, gitu loh. Kalau sampean, Pak Samsu, neng gon penjenengan iki gawe rest area Pak Samsu. Dodolo panganan sing murah sapa iso mandeg neng kono. Ora iso, kuwi badine sithik. Aku pengin gawe steak sing regane 300.000 misalkan. Lah aku wis gak lah di Batu ki adem, aku tak dodol susu. Anune akeh, ini akeh. Nah, panjenengan pasti kalah walaupun badine akeh. Panjenengan tidak favorit kan, tidak populer. Kalau disebut, walaupun itu terkenal mereknya, tapi elektabilitasnya rendah. Tapi kalau misalkan Pak ini tadi, oh itu kok nggak pecel 5.000-an, ya dah. Terus ngomongin apa susu? Mungkin aku karo Pak Arianto bersekutu, ya, itu akan menjadi baik gitu loh. Ini hal-hal yang itu yang perlu diperhatikan di dalam pemilu menurut saya. Lah sampeyan aja lara ati wong dikandani gak kena. Iya kan? Nah, hal-hal yang seperti itu. Nah, itu enggak ada kawelnya dengan permusyawaratan tadi kecuali untuk memutuskan kebijakan. Karena politik sendiri itu tawaran ideologi, tawaran ide untuk membangun sesuatu lebih baik. Makanya ada partai politik yang nggak punya platform aja dipilih. Harus ada platform. Ya. Apa enek partai politik yang enek apa ya? Belangko kotong kan. Tapi kan ada politik yang ngomong, oh ini suasana kondusif ya toh, ini pembangunan yang berkesinambungan. Dan gitu ada kan yang partai begitu. Terus ada apa setelah itu ada pemerataan terhadap dengan adil-adil hasil dari pembangunan. Kan ada partai politik yang berbicara begitu. Artinya begini Girianto, semua memang sudah menawarkan sesuatu yang baik dan itu untuk kepentingan bersama. Nah, rasa apa yang harus ditentukan oleh Iya, Mas Samsu begini. 3 calon presiden itu semuanya wis ketok. Apik eleke. Saiki golek ana sing eleke akeh, pilihan. Sing eleke akeh dipilih. Sing diomongne wong eleke akeh, pilihan. Karena ketok. Lah sing urung eleke urung ketok, kuwi tambah akeh eleke. Ya. Ayo. Sudah silakan. Sing dihujat karo wong kuwi sapa? Kuwi pilihan. Dan tiga-tiganya rungokno konsep milih itu kan krungu, ketemu, milih, dipilih. Dadau krungu, oh Pak Prabowo Subianto anake Pak Sumitro Jaya Hadikusumo. Oh Pak Ganjar anake Pak Pamuji. Oh Pak Anies Baswedan anake Pak Rasid. Wis ta, krungu aku. Ketemu. Ya ketemu wis piye kono ketemune ya. Terus aku milih sing dia. Bareng ngono kok pemilu kuwi pilih. Dan ingat, pilihlah orang yang banyak dicaci maki. Karena hilang dosanya. Ya, yang belum dicaci maki bisa jadi ke depan banyak belang-belangnya. Itu Mas Samsu. Ya, barangkali perbincangan kita pada kali ini tentang dinasti waktu juga tidak mengizinkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, mungkin bisa melanjutkan dengan topik yang sama selama pemilu ya, selama seputar ini karena memang ramai. Ya,
Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.